sini, kita berikan hati kita lebih lagi kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami telah datang ke sini Bapak. Kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu lebih-lebih lagi Bapak, untuk menyenangkan hati-Mu Bapak. Dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti Bapak, semoga ini bisa menyenangkan hati-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan di titik kita terendah sekalipun, Dia tidak akan meninggalkan kita. Kita akan naikkan satu pujian. Haleluya. Ceritaku
Kuatkanku,
Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu, kita serahkan hati kita lebih lagi. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Kita akan bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita saling tangan, salamkan kanan kiri kita. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, selamat hari Minggu, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Mari kita rentangkan tangan kita. Rentangkan tangan kita. Lalu kita akan katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan.
dulu kembali. Terima kasih Yesus, terima kasih terima kasih Yesus. Tuhan selalu ada untuk kita. Amin Bapak Ibu. Maka sebab dari itu kita harus selalu ada dalam lingkup Tuhan Yesus. Kita harus ada dalam jiwanya Tuhan Yesus. Jiwa kita harus dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Kita naikkan pujian ini. Kekuatan di jiwaku, keterangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu.
mencintai Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Karena kami tahu hanya Tuhanlah satu-satunya yang dapat kami andalkan, yang layak untuk dipercaya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini hadirat-Mu begitu kuat untuk hidup kami. Biarlah hati kami merindukan Tuhan senantiasa, dan biarlah lapar dan haus akan kebenaran itu ada di dalam diri setiap kami. Dan sebentar ketika firman Tuhan disampaikan, kami boleh berkonsentrasi mendengarkan, kami menyimak dengan sungguh-sungguh, kami siapkan hati kami untuk menjadi tanah yang subur bagi benih firman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak kami, kaum muda yang sudah melayani kami pada hari ini. Kami bersyukur punya generasi yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memegang tangan mereka, supaya mereka terus dipakai Tuhan, supaya hidup mereka telah memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap dengar firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, terima kasih untuk teman-teman Youth yang sudah melayani kita. Beri tepuk tangan dulu buat anak-anak kita. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar satu kata. Apa? Apa? Setia. Gampang ya diucapkan, tapi dilakukan tidak semudah itu. Iya. Dilakukan tidak semudah itu. Ya. Kita buka Wahyu 2 ayat yang ke-10. Wahyu 2 ayat yang ke-10. Kitab Wahyu paling belakang, kalau Alkitab buku, ya, kalau Alkitab digital paling bawah. Wahyu 2 ayat yang ke-10. Ya, saya bacakan Wahyu 2 ayat 10, demikian firman Tuhan. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat ini disampaikan kepada jemaat Tuhan di Smyrna. Ya, tahun 2008 saya pernah ke kota Smyrna. Kota Smyrna modern ada di Turki. Kalau di peta di Google Map nggak ketemu kata Smyrna. Tapi kalau saudara ketik Izmir, itulah Smyrna. Ya. Namanya berubah. Ya, seperti kota Bekasi, sebetulnya bukan Bekasi, sebetulnya Bagasasi. Kesusahan nyebutnya udah Bekasi aja. Ya, jadi saudara yang dikasih Tuhan, firman ini disampaikan kepada jemaat di Smyrna. Jemaat di Smyrna adalah jemaat yang kecil, kumpulan kecil orang percaya di Turki pada waktu itu, dan mereka hidup dalam tekanan. Kota Izmir atau kota Smyrna sendiri dikelilingi oleh kuil-kuil dewi, dewa-dewa dewi. Karena pada zaman itu orang di sana ya banyak menyembah dewa-dewa. Smyrna di dalam kitab Wahyu digambarkan sebagai jemaat yang penuh dengan penderitaan. Jemaat yang menderita. Tapi anehnya saudara, karena mereka menderita, mereka bisa bertahan. Banyak kali orang Kristen ketika semua baik-baik saja, ketika bisnisnya diberkati, ketika hidupnya naik terus secara ekonomi, semua baik-baik saja, justru meninggalkan Tuhan. Kenapa? Terlalu asik dengan berkatnya, terlalu asik dengan kelimpahan yang Tuhan beri, akhirnya meninggalkan Tuhan.
Tapi justru ketika anak Tuhan itu hidup dalam penderitaan, dia cari Tuhan. Dan Smyrna ini kondisinya seperti itu. Ini jemaat yang tertekan, ditindas, dianiaya. Bahkan Tuhan Yesus katakan, dikatakan, jangan takut terhadap apa yang harus kamu derita. Ini jemaat yang menderita. Dikatakan beberapa di antara kamu akan dilemparkan ke penjara, supaya kamu dicobai dan akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Jemaat yang kecil, yang penuh penderitaan, tapi ajaibnya ada 7 jemaat di kitab Wahyu. Semuanya sudah nggak ada lagi hari ini. Hanya ada Smyrna. Di Smyrna itu hari ini masih bertahan gereja Tuhan di sana. Padahal ada Efesus, ada Philadelphia, ada Pergamus, ada Tiatira. Itu jemaat yang gede-gede. Efesus itu kota besar, tapi nggak ada jemaat Tuhan di sana. Yang tersisa justru jemaat di Smyrna, jemaat yang katanya menderita. Dan mereka menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan, hendaklah kamu setia sampai mati. Hendaklah engkau setia sampai mati. Ya memang jemaat Smyrna yang mendapat pesan ini sudah mati semua. Tapi anak cucu mereka, generasi-generasinya memegang teguh kebenaran ini. Mereka setia sampai mati, dari generasi ke generasi. Sampai hari ini masih ada jemaat Kristen ortodok di kota Smyrna. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kita mau belajar hari ini untuk menjadi pribadi yang setia. Setia itu mudah diucapkan, tapi susah untuk dilakukan. Amsal 20 ayat 6. Boleh saya belum tulis di sini. Amsal 20 ayat 6. Tolong Mas Bagas bacakan. Amsal 20 ayat 6. Amsal 20 ayat 6, tolong dibacakan. Silakan Mas Bagas. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang setia siapa akan menemukannya? Iya. Banyak orang menyebut dirinya baik hati. Banyak kan, saya ini baik loh, saya udah kurang baik apa? Seringkali ucapan-ucapan itu kita dengar dalam keseharian kita. Tetapi firman Tuhan katakan, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Orang yang setia, siapakah menemukannya? Walaupun namanya setiawan, tapi belum tentu setia. Ya kan? Nah walaupun namanya dikasih embel-embel setiawati, belum tentu setia. Saudara, setia itu menjadi barang langka hari-hari ini. Suatu kualitas moral yang langka hari-hari ini. Di zaman yang serba cepat, di zaman yang begitu mudah berubah, sekali klik bisa mengubah segalanya. Saudara percaya kalau saudara belanja di toko online, udah klik CO, tiba-tiba berubah pikiran kan? Klik ganti. Ya. Teman-teman driver online pernah mengalami begitu pasti. Sudah tinggal dikit lagi nyampe, dibatalin. Betul nggak Bapak-Bapak? Udah tinggal dikit lagi nih, tiba-tiba ya cancel. Orang kadang-kala susah untuk berkomitmen, untuk setia. Mudah sekali berubah. Manusia hari-hari ini begitu labil. Dalam semua bidang, dalam keluarga. Tingkat perceraian, waktu retret saya sampaikan data-datanya, tingkat perceraian di Kabupaten Bekasi cukup tinggi dan tambah tahun tambah naik secara signifikan. Bukankah orang yang bercerai itu orang yang tidak setia? Ya. Dan itu pun tanpa sadar mulai merembes, mulai masuk di dalam kerohanian, di dalam hubungan kita sama Tuhan. Banyak orang yang hari-hari ini, istilah Alkitab berkata berubah setia. Setianya berubah, gak seperti dulu lagi. Dulu sungguh-sungguh sama Tuhan, dulu rajin baca Alkitab. Sekarang kalau sempet lah, kan sibuk. Tuhan juga ngerti. Alasannya selalu seperti itu. Itu sedang memvalidasi diri sendiri. Ya.
Tuhan juga ngerti saya sibuk. Ya. Bekerja juga kan melayani Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah itu yang sering terjadi di antara kita? Kita kadangkala berubah setia sama Tuhan. Hari ini kita mau belajar kembali. Ya, hari ini saya mau kita review. Kita mengingat lagi, kita remind ulang, kira-kira kita sudah setia belum sama Tuhan? Seperti apa sih orang yang setia itu? Ya, Amsal tadi katakan, orang yang setia siapa yang menemukannya? Saya berdoa supaya di sini banyak ditemukan orang setia. Amin. Ya. Dunia memang jarang orang yang setia, tapi di GBT Faithful Community saya berharap semua adalah orang-orang yang setia. Amin. Oke. Setia, S yang pertama. Saya pakai akronim. S yang pertama itu selalu mengandalkan Tuhan. Orang setia adalah orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Orang yang setia sama Tuhan selalu mengandalkan Tuhan. Kita baca Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Tolong Pak Bapak bantu saya. Amsal 3 5 sampai 6. Silakan. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ya. Dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Saudara, kesetiaan itu dimulai dari ketergantungan kepada Tuhan. Bagaimana kita ini tergantung sama Tuhan. Ya. Kalau kita sudah bisa hidup bergantung sama Tuhan, kita baru bisa setia. Kalau kita masih menaruh kekuatan kepada pemikiran kita sendiri, menaruh sandaran kepada harta kita, sulit untuk setia. Karena kita pikir, ya Tuhan gak usah repot-repot, saya bisa kok. Ya. Tapi orang yang merasa dirinya tidak mampu, orang yang merasa benar-benar perlu Tuhan, dia akan setia sama Tuhan. Dia tidak akan mudah meninggalkan Tuhan. Dan menjadi setia itu bukan dengan kekuatan kita. Kalau kita mau setia dengan kekuatan kita, ya gagal maning, son. Selalu gagal. Karena kesetiaan itu adalah produk Roh Kudus. Bukankah kesetiaan adalah salah satu buah roh? Ya. Roh Kudus yang mengerjakan hati kita, hidup kita menjadi pribadi yang setia. Dimulai dari titik awalnya. Saya gak bisa lepas dari Tuhan. Tanpa Tuhan aku sia-sia. Tanpa Tuhan aku gak bisa ngapa-ngapain. Kebergantungan sama Tuhan membuat kita menjadi pribadi yang setia. Ya. Setia, S yang pertama selalu mengandalkan Tuhan. Apa sih mengandalkan Tuhan? Apa artinya mengandalkan Tuhan? Ya, mengandalkan Tuhan itu yang pertama, berdoa sebelum ambil keputusan. Berapa banyak kita kebalik? Ambil keputusan dulu barusan berdoa. Aduh, keputusanku salah ya. Aku terlalu berani pinjam-pinjaman online. Sekarang aduh susah. Tuhan tolong berkati aku. Nah, Tuhan di surga bilang, lu waktu pinjam kagak tanya, sekarang susah nyicil baru ngomong. Saudara yang dikasih Tuhan, kita kadang-kala kebalik. Kita melangkah dulu baru bilang Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan itu berdoa dulu, cari kehendak Tuhan, mempertimbangkan segala sesuatu dulu. Cari maunya Tuhan apa, baru dia melangkah. Orang yang mengandalkan Tuhan itu bahasa Jepangnya tidak gerusa-gerusu. Saudara tahu gerusa-gerusu? Wah, enggak. Dia tenang. Sebelum ada instruksi dari atas, dia nggak akan lakukan itu. Dia tunggu instruksi dari Tuhan. Perjalanan, kalau saudara membaca kitab Keluaran, ketika orang Israel keluar dari Mesir, mereka benar-benar hidup dalam tuntunan Tuhan. Padang gurun itu susah menentukan arah, semua pasir. Dan waktu itu belum ditemukan kompas, boro-boro
boro-boro Google Map, kompas aja nggak ada. Tapi saat itu Tuhan tuntun mereka lewat apa? Tiang awan, tiang api. Ketika tiang awan itu bergerak, mereka berkemas jalan ngikutin tiang awan. Itu memberi gambaran seharusnya hidup kita sebagai anak Tuhan seperti itu. Jangan pernah bergerak kalau tiang awan belum bergerak. Jangan pernah putuskan sesuatu sebelum kamu masuk dalam kamar Tuhan, berkumpul di sana. Waktu retret masih ingat filmnya? Warung. Sudah punya warung belum? Atau selalu ke warung? Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, karena dia sadar dia nggak mampu, karena dia sadar dia bergantung sama Tuhan, mau apa-apa ngomong dulu sama Tuhan. Saudara, kalau anak kecil, kalau ada apa-apa kan ngomong dulu ke orang tuanya, ya kan? Sekarang, ayo periksa, saya kayak gitu nggak? Atau saya kebalikan, saya melangkah dulu baru. Kalau udah jeduk-jeduk, kalau sudah kepepet, baru saya datang sama Tuhan. Tuhan cuma jadi banser. Mari saudara, belajar berdoa dulu sebelum ambil keputusan. Yang kedua, orang yang mengandalkan Tuhan itu mengutamakan kehendak Tuhan daripada logikanya. Tadi Amsal berkata, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri, jangan bersandar pada logikamu. Dunia modern, ya, selalu mengarahkan kita untuk berpikir logis. Zaman sekarang orang diajak untuk memaksimalkan fungsi otaknya, memaksimalkan pikirannya, sehingga ada banyak seminar tentang positive thinking, ya kan? Ada banyak seminar tentang berpikir yang benar, the power of thinking, kekuatan dari pemikiran. Tapi Alkitab berkata jangan bersandar pada pikiranmu sendiri. Karena apa? Tuhan tahu pemikiran kita terbatas. Memori di otak kita itu bukan unlimited, tapi limited, terbatas. Memang memori otak itu lebih besar dari memori handphone saudara. Sehingga memori otak saudara bisa mencatat dengan detail kesalahan orang lain. Benar apa betul saudara? Memori otak kita tuh keren banget. Kesalahan berapa puluh tahun yang lalu bisa ingat loh. Begitu ketemu orang mukanya, wah dia pernah begini, wah hafal langsung keluar tuh. Lebih cepat dari AI, lebih cepat dari ChatGPT memori otak kita. Tentang kesalahan orang lain langsung muncul datanya. Dia utang gak bayar, dia ngomong gak benar, bikin status singgung saya, muncul semua. Tapi sehebat apa otak kita, tetap itu limited, ada batasnya. Sebab itu Tuhan berkata jangan bersandar pada pikiran. Pikiranmu bisa salah. Kita hanya tahu hari ini dan kemarin. Kita nggak tahu sejam ke depan apa yang terjadi, betul? Sejam ke depan ada yang tahu? Wah tahu. Di bawah ada yang jual ini, pasti akan saya nikmati sejam ke depan. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, mengutamakan kehendak Tuhan daripada logika. Kadang-kala apa yang kita pikir bukan sesuatu yang benar, bukan sesuatu yang baik. Tapi belajarlah utamakan kehendak Tuhan. Ya. Kemudian orang yang mengandalkan Tuhan itu percaya bahwa Tuhan bekerja, sekalipun hasilnya belum kelihatan. Yang namanya mengandalkan Tuhan, walaupun belum kelihatan hasilnya, walaupun doanya belum dijawab sampai hari ini, dia tetap percaya Tuhan pasti bekerja. Dalam kesunyian dia bekerja. Dia bekerja nggak woro-woro, nggak teriak-teriak, tapi dalam kesunyian dia bekerja. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan tetap percaya, walaupun sampai hari ini doanya belum dijawab Tuhan. Kenapa? Dia tahu cepat atau lambat Tuhan akan bertindak. Cepat atau lambat Tuhan akan bekerja. Dan Tuhan sedang bekerja, cuma belum kelihatan, belum muncul. Oke. Jadi saudara,
Orang yang setia itu jangan hanya datang kepada Tuhan saat mengalami masalah. Bukankah ini yang seringkali kita alami? Kalau ketemu masalah baru datang sama Tuhan. Ya. Kalau tidak ada masalah, ya doanya hanya doa makanlah. Jarang berdoa yang sungguh-sungguh masuk dalam pergumulan. Ya, kapan kita bergumul dalam doa, saudara? Ketika lagi ada masalah kan? Jadi apakah saya perlu berdoa supaya saudara kena masalah semua supaya doamu kencang? Jangan tunggu masalah. Ya. Jadikan Tuhan itu tempat bersandar setiap saat. Amin. Every day, tiap hari. Tuhan, aku gak mampu hidup, aku gak mampu jalani hari ini tanpa Tuhan. Bagian bawah, latih untuk refleks berdoa. Kita harus melatih tubuh ini, cara berpikir kita untuk refleks berdoa. Ya. Saudara tuh refleks itu apa? Refleks itu kayak orang latah. Saudara pernah ketemu orang latah? Ya kan? Copot. Apanya yang copot? Gitu kan? Ya. Orang latah itu tanpa dikomando, tanpa disetting udah langsung mengucapkan sesuatu. Biarlah doa kita juga bisa serefleks itu. Apapun kita berseru kepada Tuhan. Yesus tahu, Tuhan aku gak mampu Tuhan. Tuhan aku gak mampu. Kembangkan itu dalam diri. Ya, memang ini bertentangan dengan paham komunis. Komunis mengatakan bahwa agama itu candu dunia. Artinya apa? Agama itu membuat orang tergantung, membuat orang gak bisa mandiri, membuat orang cengeng, membuat orang dikit-dikit nangis. Tetapi Tuhan kita, Dia Bapa yang baik. Kebergantungan kita sama Tuhan itu bisa membuat kita menjadi pribadi yang setia. Latihlah dirimu untuk refleks berdoa. Jangan tunggu ada masalah. Gak ada masalah pun kita berdoa, ya kan? Ada orang bilang gini, Pak, kalau nggak ada masalah, pokok doanya apa dong? Kalau ada masalah kan jelas pokok doanya masalah yang dihadapi. Kalau nggak ada masalah, pokok doanya apa? Doa itu nggak harus selalu minta. Doa itu bisa berisi ucapan syukur, betul? Doa itu bisa berisi pengagungan sama Tuhan. Pernah nggak saudara berdoa tidak minta? Doanya itu nggak ada permintaan sama sekali. Pernah nggak saudara? Tuhan terima kasih pagi hari ini saya boleh bangun. Terima kasih Tuhan, badanku udah gak pegal-pegal. Tuhan terima kasih Tuhan, udaranya cerah hari ini. Tuhan terima kasih kulkasku penuh Tuhan. Tuhan terima kasih tempat berasku masih banyak. Tuhan terima kasih istri anak-anakku sehat semua. Tuhan terima kasih. Tuhan kau besar. Tuhan, kau gunung batuku Tuhan. Kau kubu pertahanan, tempat aku berlindung. Tuhan terima kasih. Dalam nama Yesus, amin. Gak ada permintaan kan? Itu doa bukan? Doa. Kadang-kala konsep berdoa kita salah. Doa sama dengan minta. Jadi banyak berdoa, jadi peminta-minta, kan minta terus. Doa bukan harus selalu minta. Doa itu berbicara kepada Tuhan sebagai Bapak kita. Kalau kita sebagai seorang Bapak, apakah anak kita ngomong sama kita kalau mintanya aja ada minta? Lama-lama sebel juga kan kita, ini datangnya kalau minta doa. Tapi sebagai seorang Bapak kita senang kita bisa ngobrol. Ketika anak cerita tentang gimana aktivitasnya di sekolah. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya mengunjungi rumah salah satu anak les kami karena dia mau melanjutkan SMA ke Bandung. Kita kunjungi, mamanya tuh cerita, satu hari Pak, Bu, saya harus sediakan waktu 1,5 jam buat anak saya. Maksudnya gimana? Iya, saya harus duduk diam dengarkan dia tanpa motong ceritanya dia. Ini ibunya, padahal ibunya, keluarga ini punya pabrik, ibunya pegang semua administrasi perusahaan itu, sibuk sekali. Tapi satu hari 1,5 jam 90 menit saya harus duduk di depan anak saya, dengarkan dia cerita. Apa yang dia diceritakan 1,5 jam? Dari mulai dia keluar rumah berangkat sekolah sampai dia pulang, dia ceritain gurunya begini, ketemu teman begini, banyak pempes lah, apa beli cilok, beli apa, dia ceritain semua.
Dan itu menjadi satu kebiasaan, dan ibu itu suka dengerin anaknya, dan ada hubungan yang baik antara ibu dan anak itu. Saudara, Bapa di surga justru dia berkata, curahkanlah isi hatimu hai umat. Ya kan? Satu ayat itu saya akan carikan buat saudara. Ya, Mazmur 62 ayat 8. Mazmur 62 ayat yang ke-8. Tolong dibacakan. Mas Bagas, tolong kembali bacakan. Mazmur 62 ayat yang ke-8. Percayalah kepadanya setiap waktu hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Iya, percayalah kepadanya setiap waktu hai umat. Siapa umat Tuhan di sini? Kemudian ayat itu berkata, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Tuhan suruh kita curhat sama Tuhan, bukan curhat di status, bukan curhat di medsos. Curhatlah sama curhat sama Tuhan. Itu tempat perlindungan. Jadi mari kita latih untuk kita refleks berdoa. Selanjutnya saudara dikasih Tuhan. Ya, S-E, enggan menyerah. Orang yang setia itu enggan menyerah. Ya, Ibrani 10. Ibrani 10. Ibrani 10 ayat 35-36. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upahmu yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu beroleh apa yang dijanjikan itu. Ya, enggak menyerah, tidak menyerah dalam iman, enggak mudah meninggalkan iman. Ya. Iman adalah maraton, bukan sprint. Ya, iman itu maraton. Saudara tahu bedanya lari maraton dengan sprint? Sprint itu jarak pendek, lari 100 meter, 200 meter itu sprint. Kalau lari jarak pendek, wah, semua gaspol. Tapi kalau maraton, kita harus tahu ritmenya. Banyak kali orang yang nggak biasa maraton, wah pertama kenceng. Maraton itu 42, berapa ya? 42 sekian kilometer. 42 kilometer. Kalau lari 42 kilometer, bisa gaspol terus? Enggak, kita harus pikirkan stamina. Ada kalanya ketika lari maraton, ada titik-titik di kilometer-kilometer tertentu kita jadi lelah banget. Rasanya kaki susah diangkat. Oleh sebab itu kita harus tahu ritmenya. Ya, kita lari jarak jauh. Iman itu lari jarak jauh. Iman itu harus tetap ada sampai Tuhan panggil kita. Dipanggilnya umur berapa? Allahu a'lam, hanya Tuhan yang tahu. Ya. Dan saudara dikasih Tuhan, musuh terbesar dalam kesetiaan itu bukan dosa yang besar, bukan godaan yang besar. Kalau ada godaan yang besar itu gampang. Tapi justru musuh terbesar dalam kesetiaan adalah yang namanya kelelahan spiritual. Kelelahan spiritual, lelah berdoa. Karena gak dijawab-jawab, udahlah gak usah doa lagi. Tuhan gak dengar. Ya, saya belum kudus, jadi Tuhan belum mau jawab doa saya. Lelah untuk bersabar. Aduh, berapa lama lagi sabar sama dia, Tuhan? Kok gitu terus sih gak berubah-berubah? Para istri, jangan lelah untuk bersabar bagi suami. Para suami, jangan lelah bersabar untuk istri. Aduh, sering nggak kita bilang gitu? Jujur, kita pernah mengalami seperti itu, betul nggak? Saya juga begitu.
Tuhan kalau bisa udah deh cukup deh, penggembalanya udah deh cukup tuh, pegel Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kelelahan spiritual, ya kan, lelah bersabar, lelah berbuat baik. Siapa di sini lelah berbuat baik? Ada lagunya kan? Jangan lelah kerja di ladang, jangan jemu-jemu berbuat baik. Tapi kadangkala ada masa-masanya kita lelah untuk berbuat baik. Ini orang dibaikin kok tetap kurang ajar. Benar apa betul, saudara? Ini orang dibaikin kagak ngerti-ngerti. Jadi kita lelah, spirit kita, roh kita itu lelah untuk melakukan kebaikan, ya. Atau lelah mengampuni. Yang mungkin paling sering. Udah diampuni sekali, bikin lagi, diampuni lagi, bikin lebih parah lagi. Hingga kita, Tuhan aku udah capek mengampuni, udah stop. Kali ini udah, tiada maaf bagimu. Hari ini ya sudah, tidak maaf bagimu. Tuhan bilang mengampuni berapa kali, saudara? 70 kali 7 kali. Ada kalinya 70 kali 7 kali. Dalam notasi matematika 70 pangkat 7. 70 kali 70 kali 70 kali 77 kali. Artinya apa? Gak usah dihitung. Artinya mengampuni tidak terhingga, mengampuni seterusnya dan selamanya. Tapi kadang-kala kita lelah, benar gak saudara? Lelah mengampuni. Kalau yang diampuni ngulang-ngulang terus. Coba kita pikir, kita fair-fairan deh sama Tuhan. Kira-kira kalau Tuhan lelah mengampuni kita gimana, saudara? Seringkali kita kayak gitu kan? Tuhan minta ampun, gak lama diulangi lagi. Minta ampun lagi, betul gak? Tuhan minta ampun, perjamuan kudus, minta ampun. Selesai perjamuan kudus, ulangi lagi. Kalau Tuhan lelah mengampuni kita, wassalam kita, saudara. Siapa yang suka nyanyi? Ku mau sepertimu Yesus. Yesus mengampuni kita seperti itu. Kita harus juga mengampuni saudara kita seperti itu. Nanti kita akan lihat gimana kalau kita mengalami kelelahan spiritual, apa yang harus kita lakukan. Saya tahu setiap kita pernah mengalami hal begini, karena saya juga mengalami hal begini, ya. Lelah melayani, aduh Tuhan, capek deh melayani, ya. Saudara, banyak orang yang karena lelah berdoa lalu berhenti berdoa. Padahal penundaan jawaban doa adalah ruang bagi Tuhan untuk membentuk karakter kita, membentuk kita jadi sabar, membentuk kita jadi terus berharap kepada Tuhan, membentuk kita menjadi pribadi yang setia menantikan Tuhan. Kadangkala kita perlu memberi ruang untuk Tuhan membentuk pribadi kita, membentuk karakter kita. Karena bagi Tuhan lebih berharga karakter kita yang diubahkan. Tuhan lebih tertarik karakter yang diubahkan. Oke, saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat. Jadi sekarang identifikasi area mana Anda mulai lelah. Pikir, bagian mana? Mungkin saudara lelah berbuat baik, lelah mengampuni, lelah untuk bersabar, lelah melayani Tuhan. Ya. Ingat undangannya, Matius 11 ayat 28. Tolong Bapak-bapak dibaca lagi undangannya Tuhan ini. Saudara kalau terima undangan kan satu kehormatan, betul nggak? Diundang. Ini orang nggak kenal kok undang, berarti saya dihormati, saya dihargai. Tuhan begitu menghargai kita, makanya dia undang kita. Silakan. Matius 11 28 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Iya, undangan diberikan kepada setiap kita. Marilah yang letih lesu dan berbeban berat. Siapa hari ini yang letih lesu? Siapa yang hari ini berbeban berat? Engkau sudah letih secara emosionalmu, letih secara rohmu. Tuhan capek. Ini jawabannya. Datang kepada-Nya. Hadiri undangannya Tuhan. Menunya cuma satu, bukan babi kecap, bukan babi panggang. Menunya apa? Kelegaan. Katakan kelegaan. Siapa yang mau kelegaan?
Siapa yang perlu kelegaan? Datang sama Tuhan. Jangan datang ke AEO. Di sana nggak ada kelegaan, keramaian adanya. Kelegaan, Tuhan akan kasih kelegaan. Dan kelegaan ini hanya Tuhan yang bisa kasih. Bukan berarti masalahmu hilang, no. Tapi yang di dalam dirimu itu yang diubah oleh Tuhan. Ada kekuatan baru untuk menghadapi tantangan hidup ke depan. Masalahnya tetap ada, karena itu yang harus kita selesaikan. Ya kan? Kalau saudara pinjam di online, ya saudara harus selesaikan pinjaman. Masa Tuhan yang suruh bayar? Tapi ada kekuatan untuk saudara menghadapi hari-hari yang berat itu. Itu kelegaan yang dari Tuhan. Itu gak ditemukan dimanapun. Ketekunan adalah bukti dari iman yang hidup. Karena iman itu lari jarak jauh, lari maraton. Harus tetap ada. Kita perlu tekun dalam beriman. Karena hidup itu banyak dinamikanya. Hidup itu banyak variasinya. Saya pernah sampaikan, kalau hidupmu dari lahir sampai hari ini semua keinginanmu selalu gampang didapatkan. Semua apa yang saudara mau gampang dapatnya, gampang. Bosan hidup saudara, asik. Gak ada seninya kayak gitu. Ya, kalau semua yang saudara mau jadi, semua itu mau, apa yang terjadi? Kita akan menjadi seperti Allah. Kita akan begitu sombong. Kita akan takabur, kita akan naif banget, kita akan arogan. Tapi justru karena hidup ini penuh dinamika, disitulah kita perlu tekun dalam iman. Ya, selanjutnya S, E, selanjutnya T. Apa T? Teguh dalam kebenaran. Efesus 6, 13-14. Efesus 6. Demikian firman Tuhan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang setia adalah orang yang teguh pada prinsip firman. Dikatakan, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Hari-hari ini adalah hari yang jahat. Betul? Kenapa jahat? Semua naik, Pak. Pertamax naik, beras mulai naik, minyak goreng apalagi. Saya cuma bilang, kita orang-orang Pantekosta, orang-orang karismatik jangan takut, biar semua naik. Roh Kudus sudah turun. Roh Kudus sudah turun menghibur, memberikan kekuatan pada kita. Dikatakan harus berdiri teguh, mengadakan perlawanan. Kita jangan diam, kita harus melawan. Bukan melawan pemerintah demo di jalan, bukan. Tapi melawan kelemahan iman, melawan keengganan berdoa, melawan kompromi-kompromi dengan kebenaran. Dikatakan berikat pinggangkan kebenaran. Ikat pinggang itu tujuannya apa sih? Supaya kencang, nggak melorot. Tadi ada yang cerita, aduh Pak, gesper saya lepas Pak, melorot terus lah, jadi nggak nyaman, susah dia. Coba kalau ikat pinggangnya kendor, suruh balapan lari, repot saudara. Jadi kayak lari karung gitu kan, lari lagi. Nah saudara ini dikasih Tuhan, ikat pinggang kebenaran itu, ikat pinggang namanya mengikat. Ikat pinggang kebenaran itu artinya apa? Hidup kita terikat dengan kebenaran. Kita nggak bisa lari dari kebenaran. Saudara yang dikasih Tuhan, yang teguh dalam kebenaran itu hidup tanpa kompromi, walaupun sendirian. Ya, ada kala kalau untuk kebenaran kita harus berdiri sendiri. Semua orang melakukan tidak benar. Bisa nggak kita tetap berdiri sendiri? Nggak ikut-ikutan gitu maksudnya. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, berani berkata tidak pada dosa, walaupun kehilangan kenyamanan di dunia. Kadangkala kalau kita mau hidup dengan benar, kita harus kehilangan kenyamanan. Bahkan kadangkala kita kehilangan teman. Ya. Kalau saudara sudah tidak mau lagi diajak mabar, main bareng,
main judi online bareng, temenmu akan meninggalkan kamu, betul nggak? Temenmu akan meninggalkan kamu. Kalau saudara tidak lagi mau diajak minum minuman keras, temenmu juga akan meninggalkan kamu. Kalau saudara diajak merokok udah nggak mau lagi, orang bilang sok suci lu, lagu banget sih, baru juga gereja, baru juga melayani udah nggak mau merokok. Dicemooh, kenyamananmu terganggu. Tapi orang yang setia, dia teguh dalam kebenaran. Kebenaran nomor satu. Walaupun gak punya teman, walaupun ditinggalkan teman, walaupun jadi gak nyaman, tetap dia pegang kebenaran. Saudara yang dikasih Tuhan, temukan di mana titik lemah integritas kita. Bagian keuangan kah? Ya. Atau bagian di pergaulan paling gak bisa nolak ajakan teman? Bagian mana titik letak kelemahan kita? Integritas itu berani bertindak benar walaupun sendirian. Walaupun gak ada yang lihat, tetap benar. Ya. Walaupun gak ada yang mengawasi, tetap hidupnya benar. Dimanapun dan kapanpun. Ya. Setelah menemukan titik lemah kita, perbaiki. Perbaiki dengan kembali teguh berpegang pada kebenaran. Mazmur 119 ayat, bukan ayat 0 itu salah, ayat 9. Ayat 9. Mazmur 119 ayat 9. Tolong Pak Bambang. Mazmur 119 ayat 9. Mazmur 19 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaga sesuai dengan firman-Mu? Ya, mempertahankan kelakuan bersih itu menjaga integritas, kata lain, ya. Dan ini bukan hanya buat anak muda, tapi buat kita semua, betul? Ya. Dengan apa kita mempertahankan integritas kita? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Bagaimana menjaga sesuai dengan firman Tuhan? Dimulai dari rajin membaca Alkitab. Isi pikiranmu, isi hatimu dengan firman Tuhan. Bukan dengan prinsip-prinsip dunia. Bukan dengan prinsip-prinsip dunia. Ya, ketika kita menjaga hati kita, menjaga pikiran kita dengan firman Tuhan, ada pikiran lain gampang kita tolak. Ini nggak sesuai enggak? Ya kan? Ini nggak sesuai enggak? Selanjutnya saudara yang dikasih Tuhan, SETI, ikuti kehendak Tuhan. Ya. Teladan Tuhan Yesus di Taman Getsemani luar biasa. Dia berkata, Bapa, sekiranya mungkin lalukan cawan ini. Dengan kata lain dia bilang kalau bisa gak usah disalib, gitu kan. Tapi bagian terakhir dari doanya dia berkata, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak. Berani nggak kita mengambil langkah seperti Tuhan Yesus? Orang yang setia adalah orang yang berani mengikuti kehendak Tuhan, menanggalkan, melepaskan kehendak pribadinya untuk melakukan kehendak Tuhan. Untuk melakukan kehendak Tuhan, dia lepaskan egonya, ya. Dia lepaskan kenyamanan. Kesetiaan berarti menyerahkan hak atas hidupnya. Kita punya hak atas hidup kita. Kita punya hak bahagia. Kita punya hak nyaman. Kita punya hak hidup enak. Tapi berani nggak kita lepaskan itu untuk kehendak Tuhan? Saudara, bagian bawah penting. Jangan libatkan Tuhan. Saya pernah khotbah dengan tema ini di suatu gereja, orang langsung berlalak lihat saya. Gembalanya pun lihat. Udah mau disuruh turun saya. Karena selama ini khotbahnya selalu bilang kita harus melibatkan Tuhan. Betul ya? Kita harus melibatkan Tuhan. Saya mempelajari pengertian melibatkan Tuhan kayaknya kurang tepat. Sehingga saya ambil kesimpulan, saya ajar saudara jangan libatkan Tuhan. Tetapi libatkanlah, tapi terlibatlah dalam rencana Tuhan. Bedanya apa saudara? Melibatkan Tuhan dan terlibat dalam rencana Tuhan. Kalau melibatkan Tuhan begini, saudara udah punya keinginan nih, pingin ganti handphone, pingin ganti mobil.
Ya, ingin ganti handphone, ingin ganti mobil, duit nggak ada, pinjam online. Pak pinjam sekian puluh juta. Lalu waktu pinjam nggak ngomong. Lalu penghasilan drop, nggak bisa bayar. Tuhan, tolong Tuhan. Itu namanya melibatkan Tuhan. Lu yang utang, Tuhan dibawa-bawa. Tuhan, tolong bantu saya lunasin utang saya, Tuhan. Lu yang utang, bukan buat kebutuhan, buat keinginan. Tuhan dibawa-bawa, Tuhan dilibatkan, Tuhan direpotin. Itu melibatkan Tuhan. Saudara punya rencana, saudara punya ambisi yang belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi, keinginan gak salah, tapi sesuaikan keinginanmu dengan kehendak Tuhan. Bagaimana bisa tahu kita keinginan kita sesuai dengan kehendak Tuhan? Makanya rajin baca Alkitab. Rajin baca Alkitab. Kalau bacanya yang lain-lain gak ngerti kehendak Tuhan. Punya keinginan, punya ambisi, Tuhan disuruh mendukung kita. Tuhan dukung saya, Tuhan saya mau kawin lagi. Habis bawel banget ini Tuhan. Habis ini waduh gak menghormati saya, cari lagi aja Tuhan. Tuhan tolong saya, temukan saya dengan istri yang terbaik. Padahal udah punya istri. Itu gila apa gendeng udah. Kadang-kadang tanpa sadar kita bikin begitu. Memang nggak se-ekstrim itu. Saya percaya bapak-bapak di sini nggak ada yang mau kawin lagi. Amin. Amin. Oh yang ini cuma 3. Memang nggak se-ekstrim itu, tapi tanpa sadar kita punya keinginan nggak dibawa sama Tuhan. Kita ngotot minta Tuhan berkati, minta Tuhan lindungi, minta Tuhan sertai. Ini salah, saya katakan. Sebaliknya orang yang setia itu ikuti kehendak Tuhan. Tuhan, aku punya mau begini, tapi Tuhan cocok nggak ya? Kalau Tuhan nggak cocok, batalin Tuhan. Seperti itu. Berani nggak doa kita gitu? Kadang-kala doa kita kan setengah maksa Tuhan. Benar apa betul? Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan, saya udah sungguh-sungguh loh sama Tuhan. Pakai puasa lagi doa. Kalau itu nggak sesuai dengan kehendak Tuhan, jangan paksa Tuhan. Ya. Tapi terlibatlah dalam rencana Tuhan. Kita kadang-kadang nggak mau terlibat dalam rencana Tuhan. Kita maunya Tuhan yang ngikutin kita. Kebalik, kita yang harus ngikutin maunya Tuhan. Kita yang harus ngikutin maunya Tuhan. Bukan Tuhan harus ngikutin maunya saya. Kalau Tuhan harus ngikutin maunya saya, yang jadi Tuhan siapa? Lalu Tuhan, hantu kali. Saudara yang dikasih Tuhan. Ini kelihatannya hanya permainan kata-kata. Iya kan? Kalimat bahwa ini sepertinya hanya permainan kata-kata. Tapi kalau kita renungkan, kita kadang-kala terjebak dengan hal tanpa sadar kita menjadikan Tuhan itu pembantu kita. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan sang pencipta, kita rendahkan begitu rupa dengan meminta dia terlibat untuk maunya kita. Anak-anak muda perhatikan. Sedikit saya diingatkan tentang anak muda, tentang pasangan hidup, tentang jodoh. Ya. Jangan jatuh cinta dulu baru berdoa, berdoa dulu baru jatuh cinta. Kalau kamu udah jatuh cinta berdoa, yang muncul ya cewekmu itu yang kelihatan dalam doa. Berdoa dulu baru Tuhan yang mana. Jangan udah ketemu si A, lalu berdoa Tuhan, jamah Tuhan supaya dia terima cinta saya Tuhan. Orang tuanya Tuhan supaya merestui. Doanya kalau tertarik sama lawan jenis, doanya gimana Tuhan? Benarkah dia yang menjadi pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak? Ya. Tapi kadang-kala kita kan doanya, biar kehendakku yang jadi, bukan kehendakmu. Gitu kan. Perhatikan anak muda. Doa dulu baru tentukan pilihan. Kalau saudara sudah cinta sama seseorang, apalagi sudah bucin dengan orang itu, doa Tuhan, tunjukkan pasangan hidup, ya muncul wajah orang itu. Percaya dia sama saya, muncul wah ini, yes. Waktu doa muncul wajahnya. Padahal hatinya udah condong ke situ. Ya.
Jangan libatkan Tuhan, tapi terlibatlah dalam rencana Tuhan. Kadang-kadang kita enggan terlibat dalam rencana Tuhan. Ya. Oke. Jadi, apa motivasi saudara dalam mengikut melayani Tuhan? Ya. Pilih salib atau dunia? Rencana Tuhan mungkin menyakitkan seperti salib, tetapi rencana Tuhan selalu membawa kepada tujuan yang mulia, kebangkitan. Karena setelah salib ada kebangkitan. Ada kala mengikut Tuhan itu, ya karena Tuhan bilang, kalau kamu mengikut aku harus pikul salib, sangkal diri ikut aku. Jadi salib nggak akan pernah lepas, walaupun kita nggak pakai kalung salib, kita harus tetap pikul salib. Kadang-kala kita keliru menganggap memikul salib itu cukup pakai kalung salib. Enggak. Memikul salib itu artinya apa sih? Mengambil tanggung jawab yang seharusnya bukan bagian kita. Tuhan Yesus memikul salib seharusnya bukan dia yang memikul salib, tapi dia ambil. Dia melepaskan haknya. Dia rela demi saudara dan saya. Implementasinya dalam kehidupan orang percaya memikul salib adalah saudara mau mengalami hal-hal yang gak enak demi kebenaran, demi kebenaran. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tapi jangan khawatir, di balik salib ada kebangkitan. Ya. Sekarang apa motivasi kita mengiring Tuhan? Apakah cuma mau enaknya? Apakah kita mengikut Tuhan supaya punya bodyguard yang gagah perkasa? Tuhan kan penjagaku. Aku ikut Tuhan, nanti Tuhan jagain aku. Walaupun aku pergi ke naik klub, Tuhan akan jagain aku. Ada kalau pemikiran-pemikiran konyol itu tanpa sadar masuk dalam pikiran kita. Oke, yang terakhir saudara biasanya bersemangat kalau sudah pengkhotbah berkata yang terakhir. Ya, akhirnya berbuah kemuliaan. Ya, Galatia 6 ayat 9. Ini ayat asik banget, Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita cembu-cembu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, kita akan menuai. Ya. Jangan cembu-cembu berbuat baik. Ya, Wahyu 2 ayat 10b tadi katakan, yang bertahan sampai kesudahannya dia akan terima mahkota kehidupan. Ya, kesetiaan tidak pernah sia-sia, saudara. Ada buahnya, kan ada hasilnya, dan hasilnya itu kemuliaan. Penderitaan ringan yang kamu hadapi sekarang tidak sesuai dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Ya, buahnya ada dua, buah untuk hidup sekarang. Apa itu? Menjadi serupa, keserupaan dengan Kristus. Kalau kita setia, kita selalu mengandalkan Tuhan, kita enggan berpaling dari iman, kita teguh pada kebenaran, kita ikut kehendak Tuhan, kita semakin serupa Kristus. Karena Kristus punya kriteria-kriteria itu. Ya. Ada damai sejahtera. Orang yang setia sama Tuhan, hidupnya dalam damai sejahtera. Gak peduli badai menghantam, gak peduli dia dikepung oleh masalah, tetap damai. Kalau saudara melihat orang ini kok tenang-tenang aja ya, banyak masalah tapi kok dia santai-santai aja, dan selalu lewat, selalu menang, perhatikan, pasti dia setia sama Tuhan, setia dengan imannya. Karena orang yang berdua hati tidak tenang dalam hidupnya. Ya, orang yang berdua hati, Tuhan dan harta, Tuhan dan mammon, gak tenang hidupnya, saudara. Ya, kalau saudara mau tenang, mau ada damai sejahtera dalam hidup, setialah hanya kepada Tuhan. Ya. Dan orang yang setia pasti dapat kepercayaan, dipercaya. Setia yang loyal, urusan cari orang yang loyal, orang yang setia. Ya. Itu buah untuk hidup sekarang, untuk hidup yang kekal, mahkota kehidupan. Apa artinya mahkota kehidupan? Hidup dimuliakan. Mahkota bicara soal kemuliaan. Mahkota kehidupan yang dimuliakan.
Suatu saat kita yang setia, kita akan dianugerahi mahkota kehidupan, kemuliaan di dalam kekekalan, dan itu unlimited, tidak dibatasi. Jadi jangan menyerah kalau hari-hari ini hidupmu susah. Jangan menyerah kalau hari-hari ini banyak pergumulan. Jangan menyerah kalau hari-hari ini persoalan itu datangnya se-RT, gak satu-satu barengan datang. Ya, masa panen pasti tiba. Amin. Masa panen pasti tiba. Tidak selamanya langit itu mendung, akan turun hujan berkat buat saudara. Ya. Fokus pada kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan dunia. Karena kemuliaan dunia itu sementara. Ya. Kemuliaan dunia itu gampang pudar, tidak kekal. Fokuslah pada kemuliaan Tuhan, bukan pada penghargaan dari manusia. Mungkin selama hidup kita di dunia, kita gak dihargai orang. Asal kita hidup benar, kita berpegang teguh sama kebenaran, ikuti kehendak Tuhan, Tuhan yang akan memuliakan kita. Setia, sekali lagi rangkumannya, S, selalu mengandalkan Tuhan. Kita baca sama-sama, 2, 3. Setia, selalu mengandalkan Tuhan, enggak menyerah, teguh dalam kebenaran, ikuti kehendak Tuhan, akhirnya berbuah kemuliaan. Silakan dihafalkan, silakan dipraktekkan dalam hidupmu. Minggu depan ulangan. Oke, ingat saudara, jangan lihat betapa besarnya badai, tapi lihatlah betapa besarnya Tuhan yang memegang tangan kita. Mari kita datang sama Tuhan. Saya undang the present worship. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Saudara yang rindu untuk setia pada Tuhan, naikkan pujian ini, mengiringi seumur hidup, ya, bukan hanya untuk tahun 2026, tapi seumur hidupku aku mau mengiring Tuhan. Ada dalam hadiratmu.
kita sudah cukup setia di hadapan Tuhan. Dia begitu setia mendampingi saudara. Bahkan di titik terendah Dia ada di sana. Ketika kau ditinggalkan teman-teman, ketika saudaramu gak peduli lagi, bukankah Tuhan yang selalu peduli atas hidupmu? Dia setia buat hidupmu. Dia begitu setia, walaupun kadang kita tidak setia. Siang hari ini, berapa banyak yang mau ambil komitmen Tuhan yang setia? Aku mau lebih setia. Setia kepada Tuhan bukan hanya rajin datang ibadah, tapi setia kepada Tuhan ditunjukkan lewat hidupmu sehari-hari. Apakah kau mengandalkan Tuhan? Apakah kau tidak mudah menyerah, tidak mudah meninggalkan imanmu? Apakah kau teguh berpegang pada kebenaran tanpa kompromi? Apakah kau mau ikut kehendak Tuhan walaupun itu menyakitkan dagingmu? Tapi jangan khawatir, akhirnya itu akan berbuah kemuliaan. Akhirnya kita akan bersuka cita. Kesetiaanmu tidak akan sia-sia. Jerih payahmu di dalam Tuhan tidak sia-sia, kata 1 Korintus 15 ayat 58. Adakah di antara saudara yang hari-hari ini kau mengalami kelelahan, lelah secara spiritual? Kau sudah mulai malas berdoa, malas baca Alkitab, malas berbuat baik, dan berpikir sia-sia aku berbuat baik, Tuhan tetap jahat sama aku. Kau lelah mengampuni, kau lelah bersabar untuk pasanganmu. Dengar baik undangan Tuhan. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kau yang perlu kelegaan, kau yang sedang lelah, kau bisa angkat tangan. Tuhan, aku mau datang. Aku capek dengan hidupku ini. Aku capek dengan keluargaku. Aku capek dengan pimpinanku. Aku capek dengan anak-anakku. Ya, hari ini kekuatan yang baru mengalir buat setiap engkau yang mengangkat tangan, yang berani jujur hari ini di hadapan Tuhan. Terima kelegaan itu dalam nama Yesus. Terima kelegaan itu. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kekuatan dari tempat maha tinggi mengalir, membuat engkau tetap berdiri dengan teguh dan berkata, aku akan tetap berbuat baik. Aku akan tetap bersabar. Aku akan tetap mengampuni. Aku akan tetap berdoa. Terima kasih Tuhan, karena aliran kekuatan-Mu buat setiap saudaraku. Mereka yang letih lesu berbeban berat, bukan beban Tuhan angkat, tapi kekuatan Tuhan berikan untuk sanggup menyelesaikannya, untuk memikul beban itu sampai garis akhir, dan engkau keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk hari ini. Hadirat-Mu begitu nyata. Kami pulang dari tempat ini, kami dapat kekuatan baru. Kami menjalani hari-hari di depan kami. Kami tahu kami pulang dari tempat ini, masalah gak berubah. Masalah tetap ada. Masalah belum selesai. Tapi kami yang berubah, karena kami mendapat kekuatan dari Tuhan. Kami mendapat kelegaan dari Tuhan. Kami mendapat hikmat untuk menyelesaikan masalah yang harus kami selesaikan. Dan kami akan keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran ini. Tanamkan kebenaran ini dalam hidup kami. Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukan kebenaran ini dalam hidup kami sehari-hari. Ampuni kami selama ini kami melibatkan Tuhan untuk setiap ambisi kami. Ampuni kami Tuhan. Kami mau ubah. Kami mau terlibat dalam rencana Tuhan. Kami mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Kami mau ambil bagian untuk setiap rencana Tuhan. Karena kami tahu rencana Tuhan itu yang terbaik. Rencana Tuhan gak pernah salah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
namamu ya Tuhan. Kau Tuhan juru selamat kami, Kau gunung batu kelepasan kami, Kau kota benteng perlindungan kami. Engkau sobat yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kekuatan dari Tuhan. Katakan amin, amin. Silakan duduk saudara. Baik. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Dengan firman yang telah kami dengarkan hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak untuk hamba-Mu ya Tuhan Yesus, yang telah mengajarkan kami ya Bapak tentang kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Mengajarkan kami Tuhan untuk lebih setia lagi kepada-Mu ya Bapak. Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang tetap kami andalkan di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami tetap setia kepada-Mu Tuhan. Apapun pergumulan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, tetap kami mengandalkan Engkau ya Tuhan. Amin. Dalam setiap perjalanan kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapak untuk hamba-Mu Tuhan. Oleh memberkati ya Tuhan hamba-Mu ini Tuhan Yesus, untuk lebih lagi Tuhan, untuk lebih setia lagi kepada-Mu Tuhan, boleh memberitakan kebenaran firman-Mu kepada setiap kami ya Tuhan, umat-Mu terkata ini Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati keluarganya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di sini juga kami mengumpulkan persembahan ya Tuhan, sebagian dari berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan, kami kembalikan kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau menyucikan persembahan ini ya Tuhan Yesus, menjadi berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpuji termulia nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Angkat doa sahabat kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan pada hari ini atas kebaikan-Mu Bapa yang selalu melindungi kami, memberi kami kesehatan, kekuatan, kemampuan. Kami bisa ibadah hari ini, kami bertemu Tuhan, kami sudah bersukacita Tuhan, kami diberi kekuatan baru, diberi kemenangan hari ini. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Kami sudah diajar Tuhan untuk kami setia kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kami juga tidak menjadi lelah untuk berbuat kebaikan. Kami jangan lelah untuk berdoa, jangan kami lelah untuk bersabar Tuhan. Jangan lelah kami untuk mengampuni sesama kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus, kuatkan dan teguhkanlah kami agar kami Tuhan kuat untuk melakukan firman-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau lindungi hamba-Mu Bapa, beri kesabaran, beri kekuatan, perlindungan-Mu sempurna buat hamba-Mu. Berkati budi hati anak-anaknya Tuhan. Biarlah Tuhan keluarga ini dipakai Tuhan lebih lagi. Bapa yang baik, terima kasih Bapa. Kami buat jemaat di tempat ini Bapa, kami berserah kepada Tuhan. Biarlah rencana Tuhan yang terjadi buat kami pribadi, lepas pribadi Tuhan, yang punya pergumulan, kami mohon beri jalan keluar yang terbaik Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Engkau jawaban kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami serahkan negara kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau yang besar ada di negara kami ini. Biarlah negara kami ini aman Tuhan. Biarlah negara kami ini diberkati oleh Tuhan melimpah-limpah Tuhan. Berkati pemimpin kami dari Presiden, Wakil Presiden, sama menterinya Tuhan, Angkatan Laut, Angkatan Darat, semuanya kepolisian Tuhan, kementerian semuanya Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan pakai mereka Tuhan untuk bertugas di negara kami ini. Mereka takut akan Tuhan. Biarlah negara kami menjadi negara yang aman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala rencana gereja
Gereja kami ini kami serahkan kepadamu Tuhan. Sebentar lagi kami mau membicarakan acara Natal untuk tahun ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus tuntun kami semuanya. Biar kami mau terlibat Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami mau pulang Tuhan. Kami rindu berkat dari hamba. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkatlah tanganmu dan sekarang saudara-saudaraku yang terkasih, terimalah kasih karunia dari Bapa di surga. Di dalam kasih sayang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama persekutuan pengurapan Roh Kudus, terimalah berkat-berkat jasmani. Diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah perbuatan tanganmu, sehingga semuanya itu boleh mencukupkan kebutuhanmu. Bahkan engkau boleh menjadi saluran berkat buat saudara-saudaramu yang lain. Diberkatilah engkau yang masih dalam pendidikan. Melalui pendidikan yang engkau kerjakan, engkau mempersiapkan masa depan yang penuh dengan kesuksesan. Bersama dengan Tuhan, raihlah kemenanganmu. Diberkatilah engkau secara rohani. Imanmu semakin berakar di dalam Kristus, bertumbuh dan menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Kau makin setia di dalam Tuhan, dan kiranya pengharapanmu makin teguh, tidak digoyahkan oleh apapun juga di dunia ini. Karena Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan biarlah perbuatan kasih-Mu makin nyata kepada semua orang, sehingga mereka boleh berjumpa dengan Kristus melalui hidup. Pergilah, jadilah berkat dimanapun Tuhan menempatkan saudara. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridmu, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah Tuhan Yesus akan datang kembali, menjemput kita, membawa kita masuk ke tempat yang telah Dia sediakan, supaya di mana Tuhan Yesus berada, di situ pun kita boleh ada bersama-sama dengan Dia. Dengan penuh syukur kami terima berkat-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin.